Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Kafajirina Ramadanti dari Prodi Ilmu Perpustakaan jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan terkait rekod aktif, inaktif, dan vital. Apa itu rekod atau arsip? Rekod adalah dokumen atau item lainnya yang mengandung informasi terekam yang dihasilkan atau diterima sebagian dari aktivitas bisnis. Dokumen dapat berupa berbagai informasi dan media format seperti kertas, film magnetik, dan optik yang berisi berbagai jenis data dan informasi baik berupa teks, gambar, dan citra. Sedangkan yang dimaksud dengan bagian dari aktivitas bisnis adalah rekod tercipta karena adanya aktivitas bisnis. Karena adanya proses bisnis ini, maka keberadaan rekod merupakan bukti dari aktivitas dan proses yang terjadi. Sedangkan arsip adalah catatan rekaman kegiatan atau sumber informasi dengan berbagai macam bentuk arsip yang dibuat oleh lembaga, organisasi, maupun perseorangan dalam rangka pelaksanaan kegiatan. Arsip dapat berupa surat, warkat, akta, piagam, buku, dan sebagainya yang dapat dijadikan bukti sahih untuk suatu tindakan dan keputusan. Dengan adanya perkembangan teknologi, arsip dapat dikembangkan menjadi beberapa jenis arsip. Sedangkan apa itu manajemen rekod? Manajemen rekod adalah sistem yang dikembangkan untuk mengatasi permasalahan dokumentasi informasi. Mengingat banyaknya aktivitas yang menyebabkan banyaknya ledakan informasi dalam bentuk banyaknya dokumen yang ditemukan dalam tiap organisasi, sistem kearsipan dikembangkan dengan tujuan untuk mempermudah penyimpanan dan pencarian kembali informasi yang dianggap penting bagi suatu organisasi. Efektif atau tidaknya suatu sistem kearsipan tergantung pada rancangan sistem itu. Rancangan sistem mengidentifikasi dan menseleksi informasi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi serta menerapkan cara pengaturan dan pencarian kembali. Rekod dan bukan rekod. Semua rekod mengandung informasi, tetapi tidak semua objek yang mengandung informasi merupakan rekod. Lebih bersifat berisi informasi yang langsung berhubungan dengan misi dan visi, kegiatan dan operasional suatu organisasi. Contoh bukan rekod adalah 1. Email, pesan segera dan voicemail yang tidak memiliki nilai bisnis yang berarti. 2. Informasi yang diterima dari internet, list service, dan newsgroup. 3. Surat-surat pribadi yang disimpan dalam wilayah kerja karyawan, bahkan disimpan di laci kabinet bersama dengan rekod. Dan yang terakhir, materi perpustakaan dan publikasi lainnya seperti buku-buku dan majalah milik divisi tertentu yang diperoleh dan dipelihara untuk keperluan referensi umum, bukan untuk mengandung operasi bisnis tertentu. Rekod dapat dibagi menjadi dua, yaitu rekod aktif dan rekod inaktif. Rekod aktif adalah rekod yang frekuensi penggunaannya masih tinggi. Pengertian frekuensi tinggi di sisi ini adalah bisa diakses lebih dari 12 kali setahun atau rekod yang masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan administrasi dan keuangan badan koperasi. Jenis-jenis rekod aktif. Menurut jenis-jenisnya, rekod aktif dapat dibedakan menurut beberapa kategori, yakni berdasarkan media penyimpanan, penggunaan, tempat penggunaan, dan nilai rekod. Yang pertama, rekod menurut media penyimpanan. Konsep dan metode manajemen rekod berlaku untuk semua informasi yang tercatat dalam semua media penyimpanan,
formulir bisnis, gambar teknik, grafik, peta, rekod pasien, rekod murid, file proyek, file khusus hukum, laporan teknis dan manajerial, serta hasil cetakan komputer. Kemudian, rekod fotografik, termasuk negatif foto, film gambar hidup, cakram film, dan juga mikrofilm, microfiche, aperture card, dan mikrofilm lainnya yang dihasilkan dari dokumen kertas atau data komputer. Dan yang ketiga, rekod elektronik, termasuk basis data dan file komputer, file pengolah kata, email, voicemail, pesan singkat, gambar dokumen elektronik, grafis yang dihasilkan oleh komputer, serta rekaman suara dan video. Kemudian yang kedua adalah, apa itu rekod inaktif? Rekod inaktif adalah rekod yang jarang digunakan namun harus tetap dipertahankan untuk keperluan rujukan atau memenuhi persyaratan retensi sesuai dengan ketentuan undang-undang. Dalam menentukan cara paling cocok untuk menyimpan rekod inaktif, dilihat dari segi manajemen rekod dan pemakaian, perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut. 1. Pengembangan jadwal permusnahan. Jadwal pemusnahan dimuat dalam jadwal retensi rekod. Keberadaan jadwal untuk menjamin bahwa rekod tetap dipertahankan dalam jangka waktu yang disesuaikan dengan nilai juga digunakan untuk kemungkinan transfer rekod dari ruang kantor yang mahal sewanya ke penyimpanan sekunder. Yang kedua, keputusan menyangkut media penyimpanan. Manajemen rekod harus mengambil keputusan apakah rekod inaktif akan tetap disimpan dalam format kertas ataukah format magnetik ataukah format optik. Yang ketiga, keputusan menyangkut fasilitas penyimpanan. Keputusan menyangkut jenis fasilitas yang paling sesuai bagi suatu instansi atau pemerintah, bagaimana merencanakan pembiayaan fasilitas, serta metode pemusnahan yang paling sesuai. Pusat rekod inaktif hanya boleh digunakan oleh karyawan dari instansi atau perusahaan yang bersangkutan. Itu pun ada batasan siapa saja yang boleh menggunakannya. Sebelum memutuskan pilihan mana yang diambil, manajer rekod akan mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan hal-hal berikut, seperti volume rekod yang akan disimpan dan tingkat pertumbuhannya. Yang kedua, jenis rekod yang akan disimpan. Yang ketiga, bagaimana kondisi lingkungan. Yang keempat, apakah rekod sering digunakan atau tidak. Bagaimana dengan laju kecepatan temu balik informasi. Dan yang terakhir, berapa cepat rekod inaktif dapat ditemukan dalam suasana biasa dan suasana mendesak. Adapun tujuan pembentukan pusat rekod inaktif adalah mengurangi volume total rekod yang disimpan di kantor dan tempat penyimpanan. Yang kedua, mengendalikan arus rekod dinamis dari kantor ke tempat penyimpanan yang hemat biaya. Pengawasan rekod aktif dipindah ke tempat penyimpanan yang lebih murah apabila rekod aktif berubah menjadi rekod inaktif. Yang ketiga, membebaskan ruang dari penyimpanan rekod inaktif dan mengurangi penyimpanan perlengkapan yang diperlukan sehingga mampu mengurangi biaya penyimpanan rekod. Yang keempat, menyusun sistem temu balik yang efisien. Membuat akses ke rekod apabila diperlukan untuk pengambilan keputusan. Yang kelima, menyusun program mikrofilm apabila hal itu menghemat penyimpanan. Yang terakhir, yang keenam, menyelenggarakan pengamanan total atas rekod inaktif milik instansi atau perusahaan. Cara yang aman memusnahkan rekod inaktif tergantung pada volume rekod yang dimusnahkan. Sebuah instansi atau perusahaan dapat melakukan sendiri pemusnahannya, menyerahkan pemusnahan pada pak keluar atau kombinasi keduanya. Cara paling lazim pemusnahan adalah dengan cara pencacahan.
Metode lain pada umumnya tidak diterima lingkungan atau terlalu mahal. Alat pencacahan merupakan alat ideal yang untuk pemusnahan materi rahasia secara mendadak dan memungkinkan pemusnahan yang aman menurut pandangan instansi atau perusahaan. Penyusunan program pengelolaan arsip inaktif. Penyusunan program pengelolaan arsip inaktif harus memenuhi kebutuhan saat ini dan masa depan dari organisasi. Pendaftaran arsip, penilaian arsip, dan penilaian kebutuhan pekerjaan awal menuju perencanaan pengelolaan arsip. Perencanaan adalah suatu peta jalan atau roadmap mencapai tujuan atau seperangkap pedoman untuk mendapatkan petunjuk terhadap apa yang akan dilakukan. Perencanaan pengelolaan arsip harus praktis dan realistis. Perencanaan tersebut akan menjawab pertanyaan sebagai berikut. 1. Situasi apa yang saat ini dihadapkan dengan arsip organisasi? 2. Apa yang ingin Anda ubah atau kembangkan? Dan yang ketiga, bagaimana melakukan hal itu? Perencanaan pengelolaan arsip harus memeriksa situasi kearsipan saat ini, mendeskripsikan tujuan jangka pendek dan jangka panjang, serta mengidentifikasi sumber jangka panjang biasanya mencakup 3 kerangka 5 tahun dan tujuan yang lebih luas dari program tersebut. Perencanaan jangka pendek biasanya meliputi 1 tahun, menunjukkan program apa yang diharapkan dapat dicapai dalam waktu yang dekat. Pembahasan terakhir adalah arsip vital. Arsip vital adalah informasi terekam yang penting untuk keberlangsungan dan penyusunan kembali suatu organisasi. Rekaman-rekaman tersebut penting untuk menentukan kedudukan organisasi di mata hukum seperti undang-undang atau peraturan suatu organisasi dan penting untuk perlindungan hak-hak organisasi meliputi para pegawai, pelanggan, dan para pemegang saham. Melihat pentingnya arsip vital, arsip ini disebut juga arsip kelas 1. Arsip vital dapat berupa media apa saja seperti hard copy, media magnetis. Apapun bentuknya, media arsip vital diperlukan demi keberlangsungan hidup badan korporasi. Hilangnya arsip vital dan informasi akan mengakibatkan organisasi tersebut menjadi lumpuh karena tidak mampu menyusun kembali rekaman-rekaman organisasi seperti akte pendirian organisasi, informasi, asuransi, penelitian, inventaris, kontrak-kontrak persetujuan. Meskipun semua arsip dalam suatu organisasi sangat penting diselamatkan, namun tidak semua arsip yang ada harus disimpan secara khusus. Arsip yang secara mutlak disimpan yang hanya arsip yang berguna bagi keberlangsungan hidup organisasi. Dari semua arsip yang tercipta, hanya 3-5% saja yang dianggap vital. Untuk mengetahui dan memilih arsip vital harus diketahui fungsi dinamis dan pengetahuan tentang siklus hidup arsip dinamis. Ada beberapa prosedur untuk mengelola arsip vital yang ada. 1. Penataan arsip. Penataan arsip dimaksudkan agar informasi dapat diidentifikasi, dialokasikan, dan ditemukan kembali dengan cara yang tepat. Untuk dapat menata arsip yang tergolong vital, harus ada pemilihan antara arsip biasa dengan arsip vital. Arsip yang tercipta di instansi antara lain surat-surat keputusan seperti surat keputusan berdirinya perusahaan atau instansi, data penelitian, laporan tahunan, file pegawai. Dari contoh tersebut terdapat arsip yang penting bagi kehidupan instansi setelah arsip yang melindungi hak dan kewajiban organisasi, pegawai, dan pemegang saham, pelanggan, dan masyarakat. Penyimpanan arsip vital. Penyimpanan arsip merupakan kegiatan penataan arsip secara sistematis untuk mempermudah dalam proses pencarian temu kembali, termasuk arsip vital. Arsip dapat dikatakan sebagai nafas kehidupan organisasi, maka dari itu perlu disimpan dan dengan sistem yang baik. Penyimpanan arsip secara garis besar penyimpanan arsip vital. Penyimpanan arsip merupakan kegiatan penataan arsip secara sistematis untuk mempermudah dalam proses pencarian temu kembali arsip, termasuk arsip vital. Penyimpanan arsip secara garis besar dibagi menjadi 2, yaitu on-site dan off-site.
Penyimpanan on-site adalah penyimpanan arsip yang berada dalam lingkungan organisasi. Penyimpanan arsip yang kedua adalah penyimpanan off-site, yaitu penyimpanan arsip berada di luar lingkungan instansi pencipta arsip. Tempat lokasinya dapat berupa gedung milik sendiri ataupun milik perusahaan swasta penyediaan jasa penyimpanan arsip. Dilihat dari segi nilai guna arsip, tempat penyimpanan arsip dibedakan menjadi 3, yakni unit pengolah, sering juga disebut dengan unit kerja. Dalam unit ini, arsip masih berbentuk aktif atau masih digunakan dalam kegiatan administrasi sehari-hari. Yang kedua, unit kearsipan adalah tempat penyimpanan arsip yang memasuki kategori inaktif. Arsip yang disimpan di sini merupakan arsip yang masih digunakan dalam kegiatan administrasi sehari-hari, namun frekuensi penggunaannya menurun. Dan yang ketiga, depo arsip merupakan tempat penyimpanan arsip yang dikategorikan vital. Lokasi depo berada di instansi pencipta arsip atau juga bisa milik lembaga kearsipan. Perlindungan arsip vital. Arsip vital adalah arsip mutlak yang diperlukan demi keberlangsungan hidup suatu organisasi. Dilihat dari siklus, arsip vital termasuk dalam bagian arsip dinamis yang mendapatkan perhatian lebih dari arsip-arsip yang lain. Demi keamanan terhadap arsip, maka perlu adanya perlindungan secara benar terhadap arsip vital yang berguna untuk melindungi hak individu, organisasi, dan pemerintah. Memelihara arsip vital merupakan suatu kegiatan untuk melindungi, mengawasi, dan mengambil langkah agar arsip tetap terjaga keselamatannya. Melindungi arsip berarti melindungi fisik arsip dan informasi yang terkandung di dalamnya. Upaya penyelamatan arsip vital mencakup perlindungan terhadap bencana pada umumnya seperti kebakaran, sinar matahari, debu, serangga, pengerat, kelembapan, dan lainnya. Selain melindungi arsip dari bencana lingkungan, arsip perlu dilindungi dari bahaya manusia, misalnya pencurian maupun informasinya salah letak dan penempatan dan juga akses yang tidak sah. Tujuan dari pelindungan arsip vital adalah untuk melindungi informasi yang esensial yang terkandung dalam arsip. Untuk itu, perlu adanya perlindungan secara benar terhadap arsip ini untuk melindungi hak individu, organisasi, dan pemerintah.